Makanya saya bilang ketika bicara soal mengucap syukur, itu bukan cuma perkara yang indah saja. Tantangan kekristenan ketika bicara tentang mengucap syukur adalah kesiapan saudara dalam segala sesuatu. Paulus di penjara dan dia melakukannya. Jadi penasaran mestinya mengapa dia berani mengucap syukur tentang berbagai hal di kondisi yang tidak nyaman itu. Jadi kita harus cari tahu pemahaman Paulus tentang mengucap syukur. Dia kan orang Ibrani, toh orang Yahudi asli. Jadi kita harus cari akar katanya. Ternyata mengucap syukur itu dari kata dasar todah. Todah berarti orang yang mengangkat tangan dan mengucapkan hal-hal baik kepada Tuhan. Maka lahirlah kata kerja yadah, yang mengangkat tangan dan mengucapkan berbagai hal yang Tuhan buat. Maka orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengatakan say thanks tentang apa yang Tuhan buat, tentang apa yang Tuhan lakukan. Jadi ketika Paulus mengucap syukur, dia tidak bilang tentang apa yang dia alami, tapi apa yang Tuhan buat. Kalau yang dia alami, saya menderita, saya di penjara. Tapi yang Tuhan buat adalah Tuhan buat baik. Orang mengucap syukur tidak peduli tentang apa yang dialami di bawah, tapi apa yang diyakini yang Tuhan buat dari atas. Dan saudara tahu kan yang Tuhan yakin dari atas? Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, melainkan. Maka alasan orang mengucap syukur bukan apa yang dialami di bawah, tapi apa yang Tuhan buat. Tidak heran, dibelenggu, di penjara, dia masih bilang mengucap syukurlah. Karena fokus dia bukan ini, tapi itu. Oke, mari kita masuk ke teks. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perhatikan, sebelum ajakan mengucap syukur, sebelum ajakan mazmur, lalu mengucap syukur. Tapi sebelum di situ dia bilang begini, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya. Ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur melalui dia kepada Allah Bapa. Yesus disebut, Allah Bapa disebut. Saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Mengapa orang harus mengucap syukur? Mengapa perlu ada glory bagi Tuhan dan pengagungannya? Orang hanya mampu mengucap syukur, bermazmur dan nyanyian rohani kalau fokusnya pada Kristus, pada Allah Bapa, pada Yesus Kristus. Dengarkan, mengucap syukur yang benar adalah fokusnya kepada Allah. Saya ulangi karena banyak orang yang mesti paham. Mengucap syukur bukan soal apa yang engkau alami, itu fokus pada dirimu. Tapi mengucap syukur adalah fokus pada Allah. Pengagungannya pada Allah, pemuliaannya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan pada diri sendiri. Orang yang mengucap syukur, orang yang tahu fokus, tidak boleh keliru. Fokusnya adalah hanya kepada Tuhan, fokusnya hanya kepada Allah. Ini yang kedua. Ini kedua atau ketiga? Dengan cara apakah? Itu menarik loh. Nyanyian rohani, mazmur dan puji-pujian. Yang kedua, perkataan dan perbuatan. Kita uraikan satu-satu. Dengan cara apakah orang mengucap syukur? Dengan cara bermazmur, dengan cara bernyanyi, dengan cara mengagungkan Tuhan. Kalau saudara mengerti kata haleluya yang dinyanyikan tadi, itu dari 3 suku kata. Halel, yah. Halel berarti pujilah. Itu jamak ajakan hai kamu sekalian. Yah itu Yahweh tapi nggak boleh disebut Adonai. Maka saudara akan menemukan haleluya berarti hai kamu sekalian, mari pujilah Tuhan. Yang bisa dilakukan dengan mazmur, nyanyian rohani dan puji-pujian. Maka saya mau bilang begini, orang yang bersyukur adalah orang yang tahu untuk berhaleluya, memuji Tuhan.
Cara sederhana mengucap syukur bukan persembahan syukur. Cara sederhana untuk mengucap syukur adalah menyanyikan pujian, nyanyian rohani dan mazmur. Makanya saya mau bilang begini, orang Kristen itu disebut agama yang bernyanyi. Tapi kalau saudara baca Mazmur 22 ayat 4, orang Kristen mestinya bangga. Karena Mazmur 22 ayat 4 itu bilang begini, Allah bertakhta di atas pujian Israel. Maka siapa yang bersyukur lewat pujian dan nyanyi, engkau sedang mengundang Allah dan kerup-kerupnya. Kerup-kerup itu malaikat bersayap yang mengawal. Engkau sedang mengundang hadirat Allah. Dari tadi Bapak Ibu sambil nyanyi saya sambil nengok kiri kanan. Susu biji Ovisurek Gold